Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu tugas, yaitu MK Pengantar Teknologi Informasi oleh Irsadul Hadi Hakimi, NEM 2281130695, kelas A14. Adapun dosen pembimbing yaitu Husnul Khotimah MPDI, yaitu pada Institut Agama Islam Negeri IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kejuruan, tahun pembelajaran 2024. Adapun judul yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pengenalan manajemen pembelajaran, yaitu ada mempunyai 4 bahasan. Yang pertama perkenalan, dan yang kedua yaitu tujuan, dan yang ketiga LMS dan CMS dibandingkan pada bagian 1, dan yang keempat LMS dan CMS dibandingkan pada bagian 2. Pembahasan pada pembagian pertama yaitu perkenalan, yang mana perkenalan ini adalah sebuah sistem manajemen pembelajaran ataupun LMS, adalah aplikasi perangkat lunak untuk administrasi, dokumentasi, pelacakan, pelaporan, dan penyampaian kursus atau program pelatihan teknologi pendidikan elektronik, juga disebut dengan e-learning. Sistem manajemen pembelajaran berkisar dari sistem untuk mengelola catatan, pelatihan, dan pendidikan hingga perangkat lunak untuk mendistribusikan kursus perguruan tinggi online atau campuran hibrida melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi online. Distrik sekolah dan sekolah menggunakan LMS untuk menyampaikan kursus online dan menambah kursus di kampus. Juga LMS juga bertindak untuk menambah pembelajaran yang diberikan guru dalam lingkungan fisik, bukan hanya menggantikannya. Kemudian di Departemen Pelatihan, perusahaan menggunakan LMS untuk memberikan pelatihan online serta untuk mengotomatiskan pencatatan dan pendaftaran karyawan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan, yang mana tujuan ini adalah sebuah kunci untuk memahami perbedaan antara LMS dan istilah pendidikan komputer lainnya adalah dengan memahami sifat sistemik dari LMS. LMS adalah kerangka kerja yang menangani semua aspek proses pembelajaran. Juga LMS adalah infrastruktur yang menyampaikan dan mengelola konten instruksional, mengidentifikasi dan menilai tujuan pembelajaran atau pelatihan individu dan organisasi, serta melacak kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut, dan mengumpulkan serta menyajikan data untuk mengawasi proses pembelajaran organisasi secara keseluruhan, yaitu sistem manajemen pembelajaran memberikan konten, tetapi juga menangani pendaftaran kursus, administrasi kursus, analisis kesenjangan, keterampilan, pelacakan, dan pelaporan. Kebanyakan LMS berbasis web untuk memfasilitasi akses terhadap konten pembelajaran dan administrasi. Mereka juga digunakan oleh
institusi pendidikan untuk meningkatkan dan mendukung pengajaran di kelas dan menawarkan kursus kepada populasi pelajar yang lebih besar. Serta LMS digunakan oleh industri yang diatur, misalnya jasa keuangan dan biofarmasi, untuk pelatihan kepatuhan, layanan mandiri siswa, misalnya yaitu pendaftaran mandiri pada pelatihan yang dipimpin instruktur. Alur kerja pelatihan, misalnya pemberitahuan pengguna, persetujuan manajemen daftar tunggu. Penyediaan pembelajaran online, misalnya seperti pelatihan berbasis komputer, membaca dan memahami. Kemudian ada penilaian online, pengelolaan pendidikan profesional berkelanjutan atau dalam kurung CPI. Pembelajaran kolaboratif, misalnya seperti berbagai aplikasi rangkaian diskusi. Dan pengelolaan sumber daya pelatihan, misalnya instruktur, fasilitas, peralatan, merupakan dimensi yang sangat penting dari sistem manajemen pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa penyedia LMS menyertakan sistem manajemen kinerja yang mencakup penilaian karyawan, manajemen kompetensi, analisis kesenjangan keterampilan, perencanaan suksesi, dan penilaian multi penilai, yaitu tinjauan 360 derajat. Teknik modern kini menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi untuk menemukan kesenjangan pembelajaran dan memandu pemilihan materi pelatihan untuk pasar komersial. Beberapa sistem pembelajaran dan manajemen kinerja mencakup fungsi rekrutmen dan penghargaan. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga, yaitu LMS dan CMS dibandingkan pada bagian 1. Yang mana penggunaan LMS yang tidak tepat dalam literatur mungkin paling sering dikaitkan dengan aplikasi komputer yang merupakan lingkungan pembelajaran virtual, dalam kurung yaitu Course Management System CMS. Sistem ini digunakan terutama untuk pembelajaran online atau campuran, mendukung penempatan materi pembelajaran secara online, menghubungkan siswa dengan kursus, melacak kinerja siswa, menyimpan kiriman siswa, dan memediasi komunikasi antara siswa dan instruktur mereka. Beberapa fungsi yang sama juga dapat dilihat dalam LMS. Jadi dapat dimengerti mengapa mungkin terjadi kebingungan mengenai perbedaan antara kedua jenis sistem tersebut. Namun sifat sistemik dari LMS tidak membatasi fungsinya hanya pada CMS. Contoh untuk LMS yaitu sistem manajemen content model atau dalam kurung sumber terbuka, yaitu PS, sistem manajemen pembelajaran. Dan pada pembahasan yang keempat, yaitu LMS dan CMS dibandingkan pada bagian kedua, yang mana fokus LMS adalah untuk memberikan kursus atau pelatihan online kepada peserta didik sambil mengelola siswa dan melacak kemajuan dan kinerja mereka di semua jenis kegiatan pelatihan.
Juga LMS tidak digunakan untuk membuat konten kursus. Sebaliknya, sistem manajemen konten pembelajaran atau disebut dengan LCMS adalah teknologi perangkat lunak terkait yang menyediakan lingkungan multi pengguna di mana pengembang, penulis, perancang pembelajaran, dan pakar materi pembelajaran dapat membuat, kemudian menyimpan, menggunakan kembali, serta mengelola dan menyampaikan teknologi pendidikan digital atau dalam kurung itu juga dikenal sebagai e-learning. Konten dari repositori objek pusat LCMS berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan penerbitan konten yang biasanya dikirimkan melalui LMS berguna dapat membuat dan menggunakan kembali konten serta mengurangi upaya pengembangan yang diduplikasikan. Selanjutnya, LCMS menyediakan alat untuk membuat dan menggunakan kembali atau menggunakan kembali konten atau disebut dengan objek pembelajaran yang bermutasi atau MLU, serta ruang virtual untuk interaksi siswa dalam kurung seperti forum diskusi, ruang obrolan langsung, dan konferensi web langsung. Teknologi LCMS itu dapat digunakan bersama-sama dengan LMS atau sebagai aplikasi mandiri untuk inisiatif pembelajaran yang memerlukan pengembangan cepat dan distribusi konten pembelajaran. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.